Isu pencucian uang senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan ini. Terkait hal ini, Komite Nasional TPPU yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat untuk kelima kalinya pada Senin 10 April. Dilansir dari Kompas.com, rapat tertutup yang digelar di Kantor Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak. Seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Komite Nasional TPPU, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku anggota Komite Nasional TPPU, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, anggota Komite Nasional TPPU. Ada pula Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Agus Andrianto selaku anggota Komite Nasional TPPU serta Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana selaku Sekretaris Komite Nasional TPPU. Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi pers terkait tindak lanjut dugaan TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut. Dalam konferensi pers Senin kemarin, Mahfud menyatakan bahwa tak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni data agregat laporan hasil analisa atau LHA PPATK tahun 2009 hingga 2023. Menurut Mahfud, data tersebut terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. Adapun keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 349 triliun rupiah. Sebab sebelumnya, Mahfud pun menyampaikan data yang berbeda dengan Sri Mulyani saat gelaran rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada 29 Maret yang lalu. Di mana dalam rapat tersebut, Mahfud menyebutkan transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan pegawai Kementerian Keuangan nilainya mencapai sekitar 35 triliun rupiah. Nilai ini menjadi berbeda dengan yang disampaikan oleh Sri Mulyani, yakni sebesar 3,8 triliun rupiah. Sementara itu, untuk menindaklanjuti temuan ini, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas. Mahfud mengatakan Satgas itu terdiri dari PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Termasuk pula bidang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Intelijen Negara BIN, dan Kemenko Polhukam. Nantinya Satgas akan menindaklanjuti laporan hasil analisa atau laporan hasil pemeriksaan dengan mekanisme case building atau membangun konstruksi kasus dari awal. Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak. Yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Keseluruhan LHA, LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari 349